Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari Roma 8 ayat 14 sampai 17. Demikian, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita adalah anak-anak Allah, judul renungan pada saat ini. Nah, sebagai anak Allah, di sini dikatakan kita mempunyai tanda-tanda. Nah, tandanya apa? Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan bahwa sebagai anak Allah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ini adalah salah satu tanda yang menunjukkan bahwa kita adalah anak Allah. Dipimpin berarti mau dituntun untuk berjalan bersamanya dan percaya bahwa Roh yang menyertai dan menyelamatkannya. Tanda-tanda ini harus dimiliki oleh orang-orang percaya, karena kita adalah anak-anak Allah. Tanda yang kedua, yaitu Roh Kudus menjadikan orang percaya anak Allah yang sah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-15 dan 16, di situ dikatakan bahwa kita sudah menerima Roh Kudus. Dari sini kita melihat bahwa di dalam Efesus 1 ayat yang ke-13 dan 14, kita adalah sah menjadi anak Allah karena Roh Kudus sudah memeteraikan kita. Menyebut Allah itu Bapa. Dalam perjanjian biasanya di situ ditempelkan meterai. Kalau meterai sudah ditempelkan, berarti itu sah. Yang memeteraikan saudara dan saya adalah Roh Kudus, sehingga saudara dan saya adalah anak Allah. Yang selanjutnya, Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Nah, dari sini kita melihat bahwa kita tidak sendiri. Kita tidak sendiri, bahwa kita hidup di dalam dunia. Ada satu pribadi yang menyertai kita, yaitu Roh Kudus. Dia memampukan kita untuk hidup di dalam firman Tuhan, dan Dia memampukan kita untuk hidup dalam mengalami lawatan dan jamahan Allah. Tidak hanya secara luar, namun juga secara dalam, yaitu kehidupan kita dibentuk sesuai dengan kehendak Allah, menuruti kehendak Allah di dalam Roh-Nya yang kudus. Dan selanjutnya, dari situ ketika kita berjalan di dalam Roh Kudus, kita akan melihat kuasa Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita menyadarinya di dalam diri kita bahwa kita adalah anak-anak Allah? Ingat Bapak Ibu, kita tidak sendiri. Roh Kudus bersama-sama dengan kita dan bersaksi untuk meneguhkan kita. Maksudnya, Dia selalu mengingatkan bahwa anugerah Allah di dalam Yesus Kristus itu selamanya, dan Ia sudah menyediakan upah dan juga kemuliaan bersama-sama dengan Yesus di dalam surga. Ayat yang ke-17, kita adalah ahli waris. Maksudnya apa? Yaitu yang pertama, kita menerima
janji Allah di dalam Kristus. Janji yang mana? Baik sementara Bapak, Ibu, dan saya tinggal di dalam dunia, demikian juga nanti janji Allah juga digenapi ketika kita nanti kembali pulang. Allah yang menyertai kita dan Allah yang membawa kita dalam kemuliaannya. Sementara kita hidup di dalam dunia, Allah meneguhkan kita, campur tangan di dalam kehidupan kita. Dia tahu penderitaan kita, Dia tahu pergumulan kita, Dia tahu kesesakan kita, dan Ia memberikan jalan keluar. Menderita bersama-sama dengan Kristus, dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Maksudnya apa? Ketika kita mau berjalan di dalam roh dan menuruti kehendak Tuhan di dalam firman-Nya, kedagingan akan membawa kita kepada kesakitan. Namun ketika kita sadar bahwa ada satu pribadi yang bersama-sama dengan kita, itu yang memampukan saudara untuk bisa menikmati warisan yang Allah berikan kepada kita sebagai anak-anak Allah yang ditebus oleh Yesus Kristus. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Karena apa? Tanda-tanda itu diberikan kepada kita. Yang kedua, Roh Kudus yang menjadikan kita menjadi miliknya yang sah. Yang ketiga, dan kita menjadi ahli waris akan janji Allah dalam kerajaan surga. Jadi, marilah kita sebagai orang yang telah ditebus dan telah dimerdekakan oleh Kristus, jangan hidup lagi dalam kedagingan sementara kita masih ada di dalam dunia. Tinggalkanlah semuanya itu, dan kemudian mari kita berjalan di dalam roh, menuruti kehendak Allah di dalam Yesus Kristus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar yang telah Tuhan berikan kepada kami. Engkau mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu oleh karena kasih-Mu, Roh-Mu yang kudus yang meneguhkan kami, dan kami berhak menerima warisan yang telah Tuhan berikan. Tuhan sediakan bagi kami, baik di dunia ini maupun di dalam surga nanti. Teguhkanlah kami dalam menjalani hidup ini, sampai nanti kami pada saatnya kembali kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.